Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran Bahasa Indonesia hari ini kita akan membahas pola paragraf induktif, deduktif, dan unsur-unsur puisi. Pola pengembangan paragraf. Pengertian dan pengembangan paragraf. Pada pengembangan paragraf atau penalaran adalah pemikiran untuk memperoleh kesimpulan atau pendapat yang logis berdasarkan data yang relevan. Dengan kata lain, penalaran adalah proses penafsiran data sebagai dasar untuk menarik suatu kesimpulan. Berdasarkan prosesnya, penalaran terdiri atas induksi dan deduksi. Yang termasuk penalaran induksi adalah generalisasi, analogi, dan sebab akibat. Sedangkan yang termasuk penalaran deduktif adalah silogisme dan entimen. Di sini ada diagram, yaitu penalaran dibagi dua, induksi dan deduksi. Kemudian induksi itu dibagi lagi menjadi generalisasi, analogi, sebab akibat. Sedangkan deduksi dibagi silogisme dan entimen. 2. Pola paragraf induktif. Penalaran induksi adalah suatu proses berpikir yang bertolak dari satu atau sejumlah fenomena individual untuk menurunkan suatu kesimpulan atau inferensi. Proses penalaran ini mulai bergerak dari penelitian dan evaluasi atas fenomena-fenomena yang ada. A. Generalisasi. Generalisasi adalah suatu proses penalaran yang bertolak dari sejumlah fenomena individual untuk menurunkan suatu inferensi yang bersifat umum yang mencakup fenomena tadi. Pada generalisasi, peristiwa yang dikemukakan harus memadai agar dapat ditarik kesimpulan yang terpercaya kebenarannya. Bagan peristiwa A, peristiwa B, peristiwa C menjadi generalisasi kesimpulannya. Contohnya, saya melihat orang-orang asik membaca koran di halte bis. Kegiatan serupa juga saya jumpai di peron stasiun kereta api. Saat saya jalan-jalan di taman, hal yang sama juga saya lihat orang duduk bersantai sambil membaca koran. Bahkan ketika saya keluar ruang dan sampai di trotoar, saya melihat berderet anak sekolah, kaula muda, dan orang dewasa semua sedang membaca. Jadi, banyak orang yang memanfaatkan waktu untuk membaca. B. Analogi. Dalam analogi, dua macam hal diperbandingkan dengan hanya memperhatikan persamaannya tanpa memperhatikan perbedaannya. Jadi, kesimpulan yang didapat didasarkan pada persamaan di antara dua hal yang berbeda. Contohnya, seorang bayi dilahirkan dalam keadaan suci seperti kertas putih. Bayi akan dibentuk pribadinya sesuai dengan didikan yang diterimanya, seperti kertas dapat diisi dengan berbagai hal sesuai dengan keinginan penulisnya. Bila bayi dididik dengan baik, maka akan seperti kertas yang terisi dengan hal-hal yang bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Jadi, membentuk kepribadian baik seorang anak ibarat menulisi kertas putih dengan hal-hal yang bermanfaat. C. Sebab akibat. Bertolak dari peristiwa yang dianggap sebagai sebab yang diketahui, kemudian bergerak menuju suatu kesimpulan sebagai akibat yang terdekat. Contohnya,
10 tahun yang lalu hutan bakau dibabat habis-habisan. Lahan bekas hutan bakau itu disulap menjadi tambak-tambak udang windu. Memang pada waktu itu pengusaha udang windu memperoleh keuntungan besar karena harganya sangat mahal di luar negeri. Akan tetapi setelah barang dagangan itu tidak laku di pasaran internasional, para pengusaha kembali ke kota meninggalkan kerusakan lingkungan. Laut tercemar karena hutan bakau yang menyaring limbah yang masuk ke laut tidak ada lagi. Sekarang puluhan ribu nelayan sulit menghidupi keluarganya karena tak ada ikan yang dapat ditangkap di tepi pantai. Itu ya, hubungan sebab akibat. 3. Pola paragraf deduktif. A. Silogisme. Premis umum PU. Setiap pemimpin yang baik selalu memperhatikan kesejahteraan anak buahnya. Premis khususnya PK-nya Rahadian pemimpin yang baik. Maka kesimpulannya, simpulan atau S-nya, Rahadian selalu memperhatikan kesejahteraan anak buahnya. 4. Unsur-unsur puisi. Puisi dibagi unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Tema, amanat, diksi, pencitraan, rima, bunyi, dan gaya bahasa. Unsur ekstrinsik, nilai sosial, nilai budaya, nilai moral, nilai keagamaan, nilai estetika. A. Tema puisi. Tema adalah sesuatu yang menjiwai puisi tersebut atau suatu pokok yang ingin disampaikan penyair. Perhatikan sepenggal puisi karya Armij Pane berikut. Kembang setengah jalan. Mejaku hendak dihiasi, kembang jauh dari gunung. Kau petik sekarang kembang, jauh jalan panas hari, bunga layu setengah jalan. Setelah membaca puisi tersebut dengan baik, dapat kita ambil kesimpulan bahwa temanya adalah sesuatu yang tak sampai atau kasih tak sampai atau cinta bertepuk sebelah tangan. Amanat, yang B-nya amanatnya. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penyair kepada pembacanya. Perhatikan sepenggal puisi karya Waluyati berikut. Siapa? Tersebar engkau kaum sengsara, duduk meratap di seluruh kota, dan suara tangisku membumbung memilukan hati. Berdasarkan puisi tersebut kita dapat menangkap pesan penyair bahwa sebaiknya kita mengasihi kaum duafa atau orang-orang miskin. C. Diksi. Diksi adalah pilihan kata yang diusahakan oleh penyair secermat dan seteliti mungkin. Perhatikan penggalan puisi karya Hairil Anwar berikut. Doa. Tuhanku, dalam termangu aku masih menyebut namamu. Biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Pilihan kata mengingat kau penuh seluruh merupakan diksi yang sangat tepat untuk menggambarkan kesempurnaan Tuhan. D. Pencitraan. Pencitraan merupakan pilihan kata yang digunakan oleh penyair yang dapat menggugah daya imaji kita sehingga kita melihat, mendengarkan, merasakan secara fantasi atau imaji. Perhatikan sepenggal puisi karya Amir Hamzah berikut. Berdiri aku,
Berdiri aku di senja senyap, camar melayang menepis buih, melayah bakau mengurai pecah, menjulang datang ubur berkembang. Angin pulang menyejuk bumi, menerpa teluk mengepas emas. Lari ke gunung memuncak sunyi, berayun-ayun di atas alas. Imajinasi kita sungguh tergugah oleh puisi tersebut. Kita seakan-akan bisa menyaksikan sedikit bagaimana hembusan angin menerpa tubuh kita dan suasana laut pada waktu senja. Rima atau bunyi. Rima adalah persamaan bunyi yang menyebabkan puisi tersebut indah ketika dibaca. Gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara yang digunakan penyair untuk membangkitkan dan menciptakan imaji pembaca dengan menggunakan majas. Nah, sekarang jenis majas itu apa saja? Satu, ada perumpamaan simile ya. Kedua orang itu seperti pinang dibelah dua. Dua, metafora. Pemuda adalah harapan bangsa. 3, personifikasi. Ombak menerjang batu karang dengan kerasnya. Alegori. 4, mereka mengarungi lautan kehidupan dengan bahtera rumah tangga. Pleonasme. 5, barisan itu melangkah maju ke depan. 6, hiperbola, suaranya menggelegar membelah angkasa. 7, tautologi, kehidupannya amat sangat miskin. 8, periprasis, sebelum matahari terbit dia sudah berangkat ke kantor. Litotes. 9, apakah yang kau harapkan dari aku yang hina ini? Itulah beberapa gaya bahasa di dalam berpuisi. Kemudian ada juga gaya bahasa paradok ya. Dia 10 paradok, dia merasa kesepian di tengah kota yang ramai ini. Gaya bahasa klimaks, jangankan 10.000, 100.000, sejuta pun akan kuberikan padamu untuk biaya sekolahmu. 12, anti klimaks, jangankan 100.000, 10.000, 1.000 pun aku tak punya. 13, metonimia, kami sekeluarga mudik ke kampung halaman dengan naik kijang. 14, sinekdok, pas prototo, ibu membeli seekor ayam untuk lauk pauk. Totem proparte, Indonesia gagal meraih piala Sudirman. 15, alusio, peristiwa Tanjung Priuk itu membuat trauma masyarakat. 16, eufemisme, saya minta izin ke kamar kecil sebentar, Bu. Paralisme, anapora, sunyi itu duka, sunyi itu kudus, sunyi itu lupa. Epipora, beta patirajawane, kikisan laut berdarah laut. 18, repetisi, bukan aku yang menyembunyikan bukunya. 19, tropen, hari ini ayah saya terbang dari Surabaya. 20, contradictio interminis, seluruh siswa sudah mengerjakan tugasnya kecuali si Pulan. Itulah beberapa gaya bahasa yang ada di dalam puisi. Penjelasan tentang pola paragraf induktif, deduktif, dan unsur-unsur puisi sudah selesai. Nah, untuk tugas kelas dituliskan di buku latihan bahasa Indonesia, kamu dapat mencontohkan satu pola paragraf generalisasi dan paragraf analogi. Kemudian buatlah satu puisi bebas yang di dalamnya ada gaya bahasanya. Minimal ada 3 gaya bahasa.
misalnya litotes, hiperbola, ataupun repetisi. Atau dari contoh yang 20 boleh kamu memilih yang mana saja. Tuliskan di buku latihan dan selamat mengerjakan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.